Selamat siang, nama saya Idawati Sinaga. Hari ini saya akan memberikan edukasi perawatan metode kanguru kepada bayi baru lahir. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama meningkatkan berat badan bayi, yang kedua menjaga suhu tubuh bayi, dan yang ketiga mempertahankan denyut jantung bayi. Tahapannya yang pertama, kita harus memberikan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita mengukur suhu tubuh dan nadi bayi. Kemudian kita melepaskan pakaian bayi. Jadi bayi cukup menggunakan topi dan diaper saja. Setelah bayi dilepas pakaiannya, kita masukkan bayi ke bedongan yang berbentuk kanguru yang tadi. Setelah bayi dimasukkan ke bedongan yang berbentuk kanguru, kita berikan ke ibu. Posisinya harus tegak, kepala boleh ke kanan atau ke kiri. Yang penting kita memastikan jalan napas baik pada bayi. Kemudian tali yang atas kita letakkan di atas bahu, dan yang kemudian tali yang satu lagi kita letakkan di bawah bahu. Kemudian kita ikat menggunakan simpul mati yang di belakang. Kemudian yang satu lagi juga kita ikat. Di bawah juga kita ikat, dan pastikan, yang perlu kita perhatikan yaitu pastikan kaki bayi sudah benar. Kemudian berikan baju, dan yang terakhir itu kita memberikan baju kepada ibu yang menutupi bayi juga untuk mempertahankan suhu tubuh bayi. Ibu, dengan menggunakan teknik metode kanguru ini, kita memastikan atau mengukur suhu tubuh bayi secara bertahap. Jadi kita memperhatikan agar suhu tubuh dengan memberikan perawatan metode kanguru ini, suhu tubuh bayi tetap terjaga. Kemudian saya akan memberikan edukasi bagaimana perawatan pada bayi baru lahir. Yang pertama yang harus kita perhatikan pada saat bayi baru lahir, kita tidak boleh memberikan makanan tambahan atau minuman tambahan kepada bayi baru lahir. Jadi cukup dengan memberikan ASI eksklusif atau susu formula, itu saja. Dan yang kedua, yang perlu ibu perhatikan, tidak boleh memberikan kopi, di mana dengan adanya mitos-mitos untuk memberikan kopi kepada bayi untuk mencegah terjadinya kejang, itu tidak boleh. Dan yang kedua yaitu perawatan tali pusat. Kita itu tidak boleh memberikan ramuan-ramuan kepada tali pusat. Itu akan menyebabkan adanya infeksi pada tali pusat. Jadi kita cukup membiarkan tali pusat itu bersih dan kering, dan tali pusat itu sendiri akan puput pada hari perawatan 7 hari atau selama 2 minggu setelah bayi baru lahir. Jadi tidak boleh memberikan apapun kepada tali pusat untuk mencegah terjadinya infeksi. Yang ketiga, kita tidak boleh membedong bayi terlalu kencang dan kakinya itu diluruskan. Karena pada dasarnya kaki bayi itu, bayi baru lahir itu pada dasarnya adalah fleksi, jadi tidak apa-apa. Jadi ibu tidak boleh menggendong bayi itu terlalu kencang, dan biasanya itu meluruskan kakinya di bawah, itu tidak boleh. Yang keempat, ibu tidak boleh mengguncang bayi terlalu keras pada saat bayi menangis, atau melempar bayi ke atas, itu tidak boleh, karena hal itu bisa menyebabkan kekerasan pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada kepala atau perdarahan pada mata. Yang kelima, bayi yang lahir secara normal, ibu tidak usah cemas, karena pada saat di rumah berat badannya menurun. Ibu tidak usah cemas, karena pada dasarnya bayi lahir di rumah akan menurun. Tapi yang perlu kita observasi, berat badan bayi lahir itu menurun 10% dari berat bayi pada saat lahir. Jadi itu normalnya. Kalau misalnya berat badan bayi akan menurun lebih dari 10%, ibu harus membawanya ke rumah sakit. Dan yang keenam, ibu tidak usah khawatir atau cemas karena ibu merasa ASI-nya belum banyak keluar, karena anak
bayi baru lahir itu kapasitas lambungnya itu masih 5 cm atau 7 cm. Jadi tidak masalah bayinya minum susu atau ASI sedikit. Karena lambungnya bayi itu akan berkembang seujur dengan usia bayi itu berkembang. Dan yang ketujuh, ibu harus memperhatikan pada saat bayi baru lahir tidak boleh tidur telungkup atau miring. Jadi ibu harus memastikan bayi baru lahir itu tidurnya harus telentang. Demikian edukasi saya hari ini. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Idawati Sinaga. Hari ini saya akan memberikan edukasi perawatan metode kanguru kepada bayi baru lahir. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama meningkatkan berat badan bayi, yang kedua menjaga suhu tubuh bayi, dan yang ketiga mempertahankan denyut jantung bayi. Tahapannya yang pertama kita harus memberikan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita mengukur suhu tubuh dan nadi bayi. Kemudian kita melepaskan pakaian bayi. Jadi bayi cukup menggunakan topi dan diaper saja. Setelah bayi dilepas pakaiannya, kita masukkan bayi ke bedongan yang berbentuk kanguru yang tadi. Setelah bayi dimasukkan ke bedongan yang berbentuk kanguru, kita berikan ke ibu. Posisinya harus tegak, kepala boleh ke kanan atau ke kiri. Yang penting kita memastikan jalan napas baik pada bayi. Kemudian tali yang atas kita letakkan di atas bahu, dan yang kemudian tali yang satu lagi kita letakkan di bawah bahu. Kemudian kita ikat menggunakan simpul mati yang di belakang. Kemudian yang satu lagi juga kita ikat. Di bawah juga kita ikat, dan pastikan yang perlu kita perhatikan yaitu pastikan kaki bayi sudah benar. Kemudian berikan baju, dan yang terakhir itu kita memberikan baju kepada ibu yang menutupi bayi juga untuk mempertahankan suhu tubuh bayi. Ibu dengan menggunakan teknik metode kanguru ini kita memastikan atau mengukur suhu tubuh bayi secara bertahap. Jadi kita memperhatikan agar suhu tubuh dengan memberikan perawatan metode kanguru ini, suhu tubuh bayi tetap terjaga.